Selamat siang para PT-pers. Semangat? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semua Bapak Ibu PT-pers, baik yang ada di ruang luring maupun di ruang daring ya. Semua sehat ya, dalam keadaan sehat. Dan kita sudah memasuki sesi paparan yang ke-8. Jadi kemarin sampai siang ini kita sudah selalu berada di dalam ruang ini dengan materi yang luar biasa, transformasi digital. Nah, Bapak Ibu, oke. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa teman-teman di sini semua luar biasa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan pada sesi ke-8 ini yang akan dilakukan pada waktu yang tidak terlalu lama, karena kita juga melihat waktu yang masih ada beberapa paparan. Kita akan memasuki paparan ke-8 dengan judul tadi sudah disampaikan oleh Mbak Susan dan Mas Hafiz sebentar, yaitu kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam transformasi digital. Begitu Bapak Ibu materi yang akan kita lakukan untuk kita buka wawasan kita. Kemudian di akhir paparan nanti, akhir paparan narasumber yang luar biasa ini, Bapak Ibu PT-pers ya akan bertanya di dalam ruang Slido yang dapat diakses dengan kode dengan kode 1455187 ya, dengan format biasa yaitu luring atau daring di mana Bapak Ibu berada, kemudian underscore nama, underscore instansi, dan kemudian pertanyaan. Oke, para PT-pers semua, saya panggilkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Mansur Fauzi. Beliau adalah PTP Ahli Utama di Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Baik, Pak Mansur, saya undang ke atas panggung untuk bersama saya. Boleh diberikan aplaus Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Apa Andam. kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Salaman dulu kita Pak. Baik Pak Mansur, Ya. Ini teman-teman PTP baik di luring maupun di daring ini luar biasa ya Pak ya. Ya. Mengikuti acara simposium ini dari awal sampai akhir. Sepertinya bangku nggak ada yang kosong ya Pak. Oh ya. Ya. Gelap Jadi, karena gelap ya Pak. Karena gelap jadi kita nggak kelihatan. Nggak kok, itu semua terlihat Pak. Walaupun invisible tapi terlihat semua Pak. Dan paparan Pak Mansur ini luar biasa Pak, tentang kebijakan Dirjen GTK dalam mendukung transformasi digital dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Waktu kita mungkin agak sedikit sempit ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Dan kita akan melihat dulu hasil Mentimeter yang sudah kita jaring dari teman-teman ini sebagai media interaktif. Sebetulnya apa sih yang telah Bapak Ibu PT-pers lakukan dalam mendukung transformasi digital? Mari kita lihat bersama Pak. Nah, ini hasilnya lumayan ya Pak ya. Jadi yang paling banyak itu, yang paling besar itu kolaborasi. Kemudian kita lihat ada inovasi Pak. Iya. Ya, kemudian ada konten pembelajaran, artinya mereka sudah melakukan pengembangan konten pembelajaran. Ada pembelajaran asinkronus dan hampir semua positif ya Pak ya. Jadi artinya itulah sudah dilakukan oleh para PT-pers kita dalam mendukung transformasi digital. Oke Pak Mansur, waktu saya berikan ke Bapak, nanti kita atur waktunya ya Pak ya. Bapak langsung paparan, nanti kita ada tanya jawab yang sudah disediakan di Slido. Waktu saya persilakan Pak, saya turun dulu Pak. Baik, Mbak Andam, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang berada di ruangan pada siang hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, izinkan saya pada kesempatan hari ini sebetulnya paparan ini yang menyampaikan Ibu Dirjen. Berhubung Bu Dirjen sedang sakit, maka saya baru tadi malam ditelepon, diminta mewakili. Jadi kalau nanti seandainya ada kekurangan sana sini, karena baru tadi pagi saya bikin PowerPoint, bikin materi, menyiapkan materi, untung saya dibantu oleh PTP Muda, Mbak Yana sama Mbak Iwut, Mbak Dwi. PTP Muda yang handal, yang menyiapkan, mengeset PowerPoint. Itu ceritanya. Jadi mestinya dirjen, tapi ya apa boleh buat lah, karena saya sebagai peserta diminta ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebijakan Direktorat GTK dalam transformasi digital, ya, dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Ini bahasa-bahasa transformasi digital itu seolah-olah bahasa yang ruwet, mumet, ya. Kita artikan sederhana saja. Saya akan menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dicerna, mudah dimengerti, sehingga kita mudah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Transformasi digital, ya, untuk dunia pembelajaran. GTK kebetulan ada kebijakan tentang transformasi digital. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transformasi digital untuk dunia pendidikan dan diklat. Yang kedua, peran PTP dalam transformasi itu apa? Yang ketiga, karya-karya apa yang bisa kita berikan dalam transformasi itu? Transformasi. 3 hal ini saja. Dalam waktu kurang lebih 20 menit, saya akan sedikit menarasikan dengan sederhana agar mudah dimengerti, mudah dicerna, sehingga tidak terkesan bahwa transformasi digital itu sesuatu pekerjaan yang butuh keseriusan, butuh ketekunan, butuh belajar yang luar biasa. Sebenarnya sederhana saja. Nah, transformasi digital itu dimulai melalui 3 tahap ya. Tahap pertama itu transformasi digital itu dari tahap yang manual, textbook, tulisan, lisan yang masih kuno. Dan semua itu merepotkan, repot. Transformasi digital itu mengajak kita untuk bisa bekerja lebih mudah, lebih gampang, lebih efisien. Jangan sampai kita terjebak dengan transformasi digital ini, malah bikin ruwet, bikin susah, malah kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Contoh sederhana. Dulu tidak ada WA, tidak ada email. Kita tidak bisa menggunakan WA, tidak bisa menggunakan email, tidak bisa menggunakan Zoom. Ini sederhana saja. Tidak pernah punya ATM, tidak pernah memiliki aplikasi bank. Sekarang apa yang terjadi? Ada transformasi,
ada migrasi, ada perpindahan dari kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya konvensional, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya manual, ditulis textbook, dikirim, dianterin. Dengan transformasi digital, kita semua mendapatkan faedah yang luar biasa. Cukup dengan HP, kita semua bisa kirim uang kemana saja, kapan saja, kirim kepada siapa saja. Ya. Nah, dari mulai manual, kemudian digitalization, mulai kita pakai disket, ya, pakai overhead, proyektor, ya, disimpan di dalam kaset, itu transisinya. Sekarang kita sudah main digital cloud. Kita punya gudang penyimpanan cloud di awan, yang luasnya itu tak terbatas. Bapak Ibu mau nyimpan file foto, tidak perlu disimpan di HP, langsung Google foto, tempat nyimpan foto. Semua mau ribuan, ratusan ribu foto, tidak terbatas. Ya, transformasi dia. Tapi ada syaratnya. Kita bisa menikmati transformasi digital itu jika ini tadi, kita memiliki sarana prasarana. Ini contoh-contoh sebuah transformasi manual konvensional. Dengan digital ini kita bisa membuat Zoom, ya, bisa melakukan melalui Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet. Kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, kalau kita cukup mengerti mengoperasionalkan Zoom. Minimal itu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa Zoom, sudah bisa buka laptop, sudah bisa ikut simposium dengan Zoom, Bapak dan Ibu sudah termasuk kategori sudah melakukan transformasi meskipun dengan skala yang masih rendah. Transformasi skala yang lebih tinggi, Bapak Ibu enggak perlu ngetik, enggak perlu nulis, screenshot, foto, Ibu ngomong, Bapak Ibu ngomong, bisa langsung jadi tulisan, tulisan tinggal diedit. Nah, ini plus minusnya transformasi digital ini, sehingga membuat anak sekarang itu males nulis, males mikir, males ngarang. Karena apa? Semuanya udah ada template. Ini salah satu sisi minusnya. Tapi salah satu sisi manfaat yang luar biasa, yang begitu luar biasa besarnya, tidak bisa kita hindari. Jadi transformasi digital ini sesuatu bukan kewajiban, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Dulu tol bayar. Wah, nggak ada receh. Lama, antri, mengganggu belakangnya. Awalnya dari situ. Kemudian dievaluasi, diperbaiki, pakai kartu, tap, nggak usah pakai uang lagi. Itu bentuk transformasi digital yang terus akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Sampai kita nanti konon kabarnya, manusia itu cukup pakai barcode di tangan. Nomor KTP segala macam di barcode, apapun Bapak Ibu membayar listrik, membayar utang, membayar PAM, membayar segala macam tinggal di konon kabarnya seperti itu. Jepang, Amerika, Rusia
sudah melakukan penelitian. Kita nggak perlu lagi pegang uang, kita cukup dengan ATM pun sekarang sudah mulai berkurang fungsinya dengan adanya aplikasi mobile banking. Ke restoran, kita tinggal nomor rekening atau di barcode foto. Itu bentuk transformasi yang skalanya sudah mulai tinggi. Ya. Kalau skala yang masih rendah ya sudahlah belajar pakai Zoom dulu, pakai Google Meet, bisa kirim WA, bisa kirim transfer itu masih. Tapi kalau yang sudah skalanya tinggi, itu tadi kita ngomong, enggak perlu ditulis, cukup direkam, rekamannya bisa jadi tulisan, tulisan diedit bisa menjadi buku, buku bisa dijual, ya.